saya akan menyampaikan dari aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 yang judulnya yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Hal ini nanti jika disetujui oleh kepala sekolah maka akan kita laksanakan. Adapun kegiatannya yaitu didasari oleh yang pertama filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Kemudian komponen profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan yaitu yang pertama mampu bergotong royong, kemudian beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta mandiri. Dari mampu bergotong royong terlebih dahulu, yaitu kita memungkinkan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid melalui kegiatan yang memerlukan interaksi, kerjasama dan kontribusi bersama antara murid dan guru, murid dan keluarga, serta murid dan lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, yaitu memungkinkan murid untuk memiliki kepemimpinan murid dengan mengembangkan sikap-sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya ulang. Untuk yang mandiri, ini memungkinkan murid memiliki kepemimpinan murid melalui kegiatan yang membutuhkan tanggung jawab secara mandiri. Itu 3 dari profil pelajar Pancasilanya. Kemudian prakasnya berubahnya, yaitu menguatkan interaksi sosial antar murid, guru, keluarga dan masyarakat sekitar melalui kegiatan pasarkarya. Judul dari kegiatannya yaitu pasarkarya, Bapak Ibu. Pasarkarya ini bisa kita lakukan di akhir semester atau akhir tahun pembelajaran. Untuk rencananya yaitu pada akhir semester 1 tahun ajaran baru. Pasarkarya ini adalah sebuah kegiatan di akhir semester yang menjadikan ajang pameran karya siswa selama 1 semester. Jadi selama 1 semester itu Bapak Ibu guru tentunya ada produk-produk tersendiri dari hasil pembelajaran. Dari hasil pembelajaran ataupun pembuatan yang Kengkul Merdeka dari P5 itu bisa nanti ditampilkan di pasarkarya. Serta di pasarkarya ini rencananya juga akan menampilkan semua foto-foto kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Kemudian selain itu rencananya nanti juga akan mengajak wali murid orang tua yang memiliki berjualan, misalnya yang berjualan itu bisa diberikan ruang untuk ada bazar, mengikuti bazar di sekolah. Bazar di pasarkarya ini ada bazar, ada pamerannya, seperti itu. Ya, ini pada kegiatan ini juga diberikan ruang bagi orang tua dan guru untuk memasarkan produknya di acara pasarkarya agar lebih ramai gitu. Dan orang tua juga mengetahui karya-karya siswa dari kegiatan siswa selama 1 semester, ada foto-fotonya, dokumentasinya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang wajib kita diskusikan terlebih dahulu untuk melanjutkan langkah berikutnya dalam acara pasarkarya. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita menguatkan interaksi sosial antar murid, guru, keluarga dan masyarakat sekitar. Mungkin dari Bapak Ibu dulu ada jawaban. Misalnya apa? Bagaimana cara kita menguatkan interaksi sosial? Caranya kita menguatkan interaksi itu antar murid, antar guru, antara guru dan murid, antara murid dan keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Mungkin ada yang mau menjawab? Iya, Bu Fikin. Baik, terima kasih waktunya Pak Hundi. Kalau ditanya bagaimana caranya, pasti yang paling mudah saya pikir adalah menunjukkan bahwa kita itu punya sesuatu yang orang bisa lihat, yang semua
Misalkan salah satu kegiatan rutin yang bisa dilihat orang lain secara langsung ya seperti pentas seni atau mungkin kegiatan-kegiatan rutin ekstrakurikuler wajib kayak pramuka. Nah itu kan ketika latihan orang lewat lihat, saya rasa itu sudah dapat semuanya Pak. Murid, guru, keluarga, masyarakat, bahkan yang meskipun hanya lewat itu juga terlibat pada akhirnya. Dan akan ada interaksi juga, jadi value-nya sekolah pun juga akan nambah. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, ini ada tambahan dari Bu Vivin, yaitu ada kegiatan-kegiatan misalnya ekstrakurikuler yang nantinya ditampilkan pada saat prasakarya, gitu ya Bu ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu Guru, mungkin ada tanggapan dari pernyataannya Bu Vivin? Kalau menurut saya bisa seperti itu, bisa ditampilkan di prasakarya sehingga nanti kita diatur di sebelah kiri, mungkin diaturnya begini, di sebelah kiri baca, sebelah kanan pameran, lalu di tengah nanti ada penampilan dari siswa-siswi dari kegiatan pramuka atau yang lainnya. Baik Bapak. Terima kasih untuk kegiatan prasakarya ini, bagus sekali. Saya pernah menerapkan semester 1 kemarin di Kota Kulon 1. Saya mencoba, cuma namanya diganti business day, 1 hari berbisnis. Nah, di situ nanti sama dengan yang disampaikan Pak Vindi. Jadi anak-anak menampilkan pameran hasil karya selama 1 semester, baik itu hasil karya yang berwujud, kemudian kegiatan selama 1 semester, karena kemarin diutamakan yang P5, cuman kelas lain juga dilibatkan. Jadi kelas tinggi 1 hari, kelas rendah 1 hari. Nah, di situ selain pameran juga anak-anak diajari berbisnis, berjual beli dengan melibatkan bantuan dari orang tua. Jadi anak-anak dengan orang tuanya dibantu di rumah itu, karena dibuat kelompok-kelompok ya Pak Vindi. 1 kelas itu jadi berapa kelompok. Dengan bantuan orang tua, anak-anak semacam pulaan ya, atau orang tuanya ada yang membuat sendiri makanan itu untuk dijual di sekolah. Jadi diharapkan anak-anak itu bisa belajar bisnis, modal berapa, kemudian setelah habis uang jadi berapa, labanya berapa, seperti itu. Kemudian di kegiatan itu juga melibatkan wali murid. Jadi wali murid terlibat juga di sekolah, membantu. Paling tidak dia membeli. Yang menjaga itu dari anak-anak sendiri. Jadi wali murid tidak cawe-cawe, kecuali persiapannya saja. Tapi setelah pelaksanaan kegiatannya, jadi anak-anak sudah menjaga sendiri. Karena ini kelas 2 ke atas ya, kelas 1 kemarin itu tidak jual beli, hanya pameran saja. Jadi untuk kelas 1 itu masih wali murid yang membantu, didampingi wali murid anak. Jadi kegiatan seperti ini bagus. Karena apa? Bisa menguatkan interaksi sosial, baik itu antara murid, guru, dan wali murid. Itu kita bisa laksanakan semester 1 yang akan datang. Mungkin kita fokus dulu ke yang formal, yaitu kelas 1, 4, 2, 5. Tapi kelas 3 dan 6 juga tetap dilibatkan. Jadi biar sama-sama merasakan. Seperti itu. Dari pernyataan Pak Leo barusan, berarti nanti kita libatkan orang tua, tetapi yang menjaga standarnya itu tetap menurut kita, gitu ya Bu. Jadi yang kelas 2, 5 dengan 4 gitu ya. Yang kelas 1 juga dilibatkan dengan orang tua ya. 1, 2, 4, 5, kemudian yang kelas 3, 6 juga dilibatkan. Karena murid sedikit, ya. Cukup 1 hari saja. Cukup 1 hari, benar. Karena murid itu kelas 100 ya. Itu kalau dibagi 2 agak meriah. Iya. Dan nanti ada stand-stand, karena di sini kan panas juga ya. Kalau di Kota Kulon itu di pinggiran dulu. Iya. Ya di pinggiran, jadi masih agak teduh. Kalau di sini sepertinya panas ya Pak ya. Mungkin di teras ini nanti. Di teras. Ya. Atau kalau
bisa di ini Pak, setiap kelas bisa menyiapkan sendiri apa namanya tendanya itu ya. Tenda kecil Tenda ya. kecil ya. Bisa seperti itu. Yang penting hasil karyanya sudah ada Iya. di atas itu. Tentunya nanti karya foto-foto itu nanti ditaruh di papan atau papan yang ada itu di balik setiap papan umum biasanya gitu. Kemudian pertanyaan kedua, aktivitas apa yang menarik untuk ditampilkan dalam pasar karya? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivian tadi. Juga aktivitas yang pertama ada pameran, bazar, dan juga ada aktivitas dari ekstra gitu ya. Nanti biar lebih meriah, ada hiburannya gitu. Kemudian yang ketiga, apa yang kira-kira akan disukai murid ketika ada kegiatan seperti ini? Kira-kira apa Bu misalnya? Belanja biasanya kalau langsung habis tidak sampai 1 jam. Belanja ya. Ada yang tidak kebagian tuh malah. Ya salah satunya yaitu jajannya anak-anak ini. Jajan ini tentunya ya bisa membantu yang menjual juga dan Kalau juga bisa anak-anak. jajanan itu dibagi 2. Jajanan kearifan lokal itu ya tradisional dan yang modern. Jadi ada ini khusus tradisional sebelahnya nih. Jadi anak-anak bisa membedakan. Kalau ini misalkan gedung, ya ini tradisional. Kemudian yang modern ada apa sih yang iya, tapi yang kurang-kurang 3.000, 4.000 itu yang ada sayur-sayurnya. Jadi mungkin anak-anak juga suka yang tadi pasti lihat kan ada pameran foto-fotonya. Kalau tampil kita makan anak-anak pasti senang. Wah ada fotoku kan itu. dulu gitu. Itu dulu kegiatan itu gitu. Iya, jadi anak-anak bisa merasa senang dan antusias. Lebih aktif lagi nanti kedepannya kan. Tujuannya di sini di sini masih belum pernah ya. Besar ya. Ya ini momentum yang mungkin bisa kita tidak lanjuti nanti. Mungkin dari paparan ini ada tanggapan ataupun saran dari Bapak Ibu selain dari apa yang telah dibahas dari awal tadi. Nah, yang lain atau tambahan dari kegiatan pasar karya ini yang masih ada hubungannya gitu. Rencana ke depan. Jadi begini, ke depannya di semester 1 awal itu kita sudah merencanakan di akhir semester nanti setelah ulangan ya, setelah SAS kita sudah mengadakan seperti yang direncanakan ini. Tapi dari awal semester sudah kita siapkan karena itu butuh karya, hasil karya anak-anak. Jadi karya anak-anak langsung segera disimpan dulu. Ini akan dipamerkan di akhir semester. Jadi sudah tertata rapi. Kalau bisa seperti itu tiap kelasnya. Sehingga nanti apa yang dipamerkan tiap kelas itu punya pamerannya. Oh ini karya kelas 1, ini kelas 2. Selain foto-foto, biar lebih menarik. Meskipun itu dibantu orang tua ada masalah. Karena biasanya dibantu orang tua bagus-bagus karya dari plastik kasih. Iya. Nanti bisa lebih kreatif dari gurunya. Iya, gurunya kadang nggak bisa. Saya kaget, kok bisa memperpas sampah dari tutup botol itu diganti-ganti. Itu wali muridnya yang punya ide lebih. Iya, tiba-tiba proyeknya seperti PR ya, tugas di rumah membuat apa misalnya ya. Nanti bisa dipamerkan. Tentunya nanti kan kalau misalnya anak-anak sendiri yang buat mungkin ya hasilnya kurang maksimal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kerjasama itu kerjasama dengan orang tua mungkin lebih bagus. Tapi semuanya bisa ditampilkan, jadi bisa ada kebanggaan dari anak-anak. Iya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan. Nanti ini akan berlanjut diskusi berikutnya. Ini masih tahap. Ini ada tahapan bagja ya. Tahapan bagja itu yang pertama ada B dan A. Ini buat pertanyaan yang pertama itu buat pertanyaan. Kemudian yang kedua itu namanya lupa saya. Buat pertanyaan.
lanjutkan ke gali mimpi. Gali mimpi D-nya itu jabatan rencana, kemudian A-nya aktor eksekusi. Artinya aktor eksekusinya pada saat awal semester gitu ya. Atau eksekusinya bagaimana direncanakan semuanya agar nanti akhir semester bisa langsung kita tampilkan yang sudah ada. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.